Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam ya. Sebelum pembelajaran Bu Guru mulai, maka alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa dan dilanjutkan doa belajar ya. Silahkan anak-anak berdoa dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi menghantarkan kita semuanya dalam pertemuan kali ini dipermudah oleh Allah dalam menerima ilmu dari Bu Guru yang akan saya sampaikan kali ini ya. Pada pertemuan kali ini Bu Guru ingin menyampaikan bab terakhir atau bab yang ke-6 dari materi semester Gasal ya, kan ada 6 bab ya. Semua sudah Guru sampaikan. Yang terakhir tinggal bab 6 ini ya. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Di situ akan dibahas yang pertama perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian perilaku terpuji Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan peneladanannya ya. Marilah kita bahas satu persatu ya. Dalam bab ini nanti akan diceritakan tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Kemudian dilanjutkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Setelah diangkat menjadi rasul, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turun ayat berikutnya, dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kemudian misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan kita bahas dalam bab ini. Untuk selanjutnya kita bahas kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul ya. Nabi ketika lahir dalam keadaan yatim ya. Anak-anak semuanya, bersyukurlah kalian yang saat ini punya kedua orang tua. Hendaklah kamu sayang terhadap orang tua kalian, jangan disia-siakan ya. Doakan ketika habis sholat 5 waktu ya. Kemudian ayahnya bernama Abdullah, sudah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan ya. Dan ibunya bernama Siti Aminah. Beliau meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun ya. Kemudian ikut kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Kakeknya meninggal. Setelah kakeknya meninggal, kemudian ikut pamannya yang bernama Abu Thalib sampai usia remaja. Di usianya yang ke-25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah ya, dikaruniai 7 orang anak. 1 Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Ya, itulah putra-putri Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Nah, berikutnya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Mengasingkan diri. Di mana? Di Gua Hira ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika di Gua Hira itu. Surat apa? Ya, surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Tepatnya surat Al-Alaq ya, bukan Al-Falaq ya, keliru ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Itu nanti tolong dibenarkan ya anak-anakku, ini keliru tulisannya Bu Guru ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tepatnya turun pada tanggal 17 Ramadan ya. Itu wahyu yang pertama turun ya. Kamu lihat nanti di buku paket halaman 64 ya. Jadi surat Al-Alaq ya. Dan pada usia ke-40 tahun inilah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul ya. Kemudian disusul wahyu yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 diturunkan juga di Gua Hira ya. Nah, berikutnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana cara dakwah beliau? Itu ada 2. 1 dengan cara sembunyi-sembunyi dan yang kedua terang-terangan. Nah, kita bahas dulu dengan turunnya wahyu yang kedua. Rasulullah SAW diperintahkan berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Dan tempat berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam ya. Kemudian orang yang pertama kali masuk Islam atau terkenal dengan sebutan apa? As-sabiqunal awalun ya. Ingat, as-sabiqunal awalun artinya adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa saja? Siti Khadijah,
Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Itulah orang-orang, 5 orang yang pertama kali masuk Islam ya. Dan berikutnya dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi berhasil, kemudian diperintahkan oleh Allah dakwah secara terang-terangan setelah turunnya wahyu yang ketiga, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Silahkan nanti kamu lihat di buku paket halaman 67 ya. Maka diperintahkan berdakwah secara terang-terangan dengan turunnya wahyu yang ketiga tersebut ya. Dalam berdakwah secara terang-terangan Nabi banyak mengalami tantangan dan ujian. Nanti bisa kamu pahami lagi, dibaca lagi ya di buku paket kamu ya, bagaimana perjuangan Rasulullah, tantangan Rasulullah, termasuk di situ pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab ya, sangat menentang keras perjuangan Nabi Muhammad berdakwah agama Islam ya. Namun dengan sifat kesabaran Nabi yang luar biasa, maka membuahkan hasil yang luar biasa ya. Nabi Muhammad bisa berhasil menaklukkan orang-orang kafir, bisa masuk Islam ya. Kemudian cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW ya. Tugas dan tanggung jawab tidak bisa dipikul seorang diri, tetapi harus ada kebersamaan dan persatuan dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat diajak pada hal-hal yang positif dan baik. Dalam mengajak teman untuk berbuat baik tidak boleh dengan kekerasan, tetapi perlu dengan keteladanan, sabar, lemah lembut, dan kasih sayang. Itu ya cara berdakwah Nabi kepada umatnya sampai berhasil. Nah, sekarang perilaku terpuji Nabi Muhammad SAW yang bisa kalian teladani. Beliau adalah orang yang syirik, tablik, amanah, dan fatonah. Juga beliau termasuk orang yang punya sifat rendah hati, pemaaf, sabar, kerja keras, teguh pendirian, dan tawakal. Silakan diteladani ya semua perilaku Nabi Muhammad. Ya mungkin pertemuan kali ini ya Bu Guru akhiri dulu ya. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya. Jangan lupa ya sebelum Bu Guru tutup, tugas hari ini ya kamu rangkum lagi materi sejarah ini, kemudian dikumpulkan, ditulis di buku tugas. Besok ada perintah dikumpulkan di sekolahan untuk Bu Guru nilai ya. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, jangan lupa ya. Ingat pesan Bu Guru ya, jaga jarak, jaga kesehatan. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan, di rumah saja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.